ada 3 hal yang perlu dicamkan jika kita kepingin menjadi orang soleh dikala kita hidup yang dikelilingi oleh orang-orang lalai kepada Allah, ahli maksiat kepada Allah. Makanya kita ini dipilih oleh Allah datang ke tempat ini, diberi hidayah dan taufik sehingga kita dimudahkan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Dustur ahli nur wa ahli nubah wa ahli al-hal wal aqad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini masih dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat yang dilingkupi oleh rahmat dan inayahnya, ridha serta maghfirahnya. Alhamdulillah, dengan kita melazimi Ratibul Haddad, duduk di pengajian yang kita sudah berada daripada akhir daripada akhir zaman, yang nanti saya menerangkan bagaimana sih kita ini menjadi orang soleh dikala kita hidup di akhir zaman seperti ini. Banyak orang yang lalai kepada Allah, banyak orang yang bermaksiat kepada Allah. Kita hidup di tengah-tengah mereka, kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah SWT. Nanti ada 3 hal yang perlu dicamkan jika kita kepingin menjadi orang soleh dikala kita hidup yang dikelilingi oleh orang-orang lalai kepada Allah, ahli maksiat kepada Allah. Makanya kita ini dipilih oleh Allah datang ke tempat ini, diberi hidayah dan taufik sehingga kita dimudahkan oleh Allah SWT. Kalau kita mikir, kenapa sih Allah ini turunkan corona pada akhir zaman seperti ini? Tidak lain supaya manusianya itu kembali kepada Allah. Contohnya anak kita kita kasih uang. Kita kasih uang. Semakin banyak kita kasih uang tadi tidak dibelikan kepada hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Justru dia membeli hal-hal yang mudarat buat dia. Pasti kita jengkel. Begitu juga Allah turunkan corona di muka bumi ini. Kenapa? Allah ini sayang sama manusia. Allah ini cinta sama manusia. Kita masih dikasih corona. Tidak ada artinya kalau dibanding umat-umat terdahulu. Adab yang Allah berikan sama mereka. Kita masih sedikit-sedikit dan tidak semuanya kena. Kenapa? Allah bilang kan balik sing ahli maksiat, sing gak sembahyang, balik orang aku, tak ada cobaan. Karena Allah itu kalau cinta sama seorang hamba, terus hamba tadi tidak dekat sama Allah, Allah kasih dia ujian-ujian supaya agar dia balik kepada Allah. Jadi Allah kasih ujian sama orang-orang tersebut supaya dia balik, kemudian balik Allah angkat itu balik. Cuma ya kita yang kena imbasnya. Kita yang kena imbasnya. Orang-orang baik seperti kita ini kita kena imbasnya. Dapat awe oleh awunya. Karena kita hidup bersama mereka. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah. Kita hidup di akhir zaman seperti ini, kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah. Tidak ditimpakan musibah sebagaimana orang yang kena musibah pada saat ini. Maka ini nikmat tersendiri yang perlu kita syukuri. Kita kalau sudah tak kena, jangan sombong. Kita biasa aja lah. Ada orang kena, alhamdulillah saya tak kena. Cuma kita tak perlu sombong, ya kan? Yang penting justru kita tambah bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Ibadah kita terus tambah.
Agar apa? Bukan kita aja, kita dan keluarga kita dan orang sekeliling kita dijauhkan daripada bala seperti ini. Makanya kita ini ngadakan seperti ini, bukan hanya kita ada yang dapat rahmat. Penduduk laut dapat rahmat gara-gara kita. Makanya kita ketika duduk di sini 2 jam, 3 jam, itu kita dimintakan ampun sama penduduk laut. Kenapa? Karena ganjaran atau rahmat yang Allah turunkan di tempat kita ini ditransfer sama Allah sama penduduk laut. Ikan-ikan dapat semuanya, dapat rahmatnya Allah. Makanya ikan itu dalam suatu hadis memintakan ampun bagi orang yang duduk untuk menuntut ilmu seperti kita. Kenapa? Kita ada dapat sini dapat rahmat, penduduk laut yang nggak ikut-ikut dapat rahmatnya Allah. Yang kedua, ahli kubur yang ada di sekitar kita ini, orang yang meninggal daripada orang tua kita, tetangga kita, itu diangkat adabnya oleh Allah 40 hari. Diangkat oleh Allah 40 hari adabnya oleh Allah. Gara-gara apa? Ada majelis seperti ini. Makanya saya kan sering bilang, kalau seandainya sekarang dibayar kontan kita oleh Allah, kalau mau nunggu-nunggu berangkat aja nih kafe, dibayar kontan ya. Kita dibayar kontan oleh Allah. Maksudnya apa? Iki loh rahmatmu, iki loh maghfirahmu, iki loh ganjaranmu. Belum bonus-bonus yang lainnya. Nggak ada orang duduk-duduk kafe berangkat ini. Kalau dibayar kontan, cuma kita tidak ditunjukkan oleh Allah sampai nanti kita di alam barzah. Di alam barzah tunjukkan oleh Allah. Itu loh ganjaran, bukan hadir pengajian, logo di pengajian, sembahyang jamaah, kumpul sama orang soleh, itu loh ganjaran. Alhamdulillah kita pada saat ini didudukkan oleh Allah pada bulan Safar. Biasanya orang itu punya image, pemikiran bulan Safar kalau yang manten. Padahal salah. Sayyidina Fatimah manten sama Sayyidina Ali pas bulan Safar. Kadang-kadang pemikiran orang itu pemikiran jahiliyah ya. Itu pemikiran jahiliyah. Jadi Kanjeng Nabi la toiro wala hama wala safar. Jadi la adwa wala hama wala safar. Jadi Kanjeng Nabi, tidak ada penyakit yang menular pada bulan Safar ini. Biasa orang-orang kan gitu pengen manten dulu. Bulan apa Safar? Ojo kuburan kena bulan apa lagi? Karena identik orang punya pikiran kalau bulan Safar ini bulan bala. Padahal itu tidak ada. Ya, Kanjeng Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular di bulan Safar ini, tidak ada. Walahama, dan tidak ada burung. Kalau ada burung nanti terbang keluar suaranya, berarti tandanya begini. Tidak ada itu. Itu separuh syirik gitu ya. Wala Safar, dari Kanjeng Nabi, tidak ada apa-apa di bulan Safar ini. Justru orang-orang itu kalau berangkat di negara Arab ya, kalau Rebo Bekasan ini kan Safar ya kan. Rebo Bekasan itu adanya orang Jawa. Rebo Bekasan itu kalau di sana kalau Rebo Bekasan, ya toh itu mereka duduk di pantai sambil makan-makan untuk menghilangkan pemikiran bahwa ke bulan Safar itu turun bala, tidak ada. Itu biasa pemikiran seperti itu. Rebo Bekasan, ya benar, memang Allah turun ke bala sama orang Bani Israel. Rebo Bekasan zaman dulu. Gara-gara apa? Gara-gara dia membunuh ontanya Nabi Allah Soleh. Allah kasih ontanya Nabi Allah Soleh tanpa bapak, tanpa ibu itu onta. Langsung diciptakan oleh Allah. Seperti Nabi Allah Adam manusia. Ketika diciptakan oleh orang Bani Israel, dibunuh. Dibunuhnya pas Rebo terakhir, Rebo Bekasan ya. Itu di bulan Safar, Rebo dibunuh. Katanya Allah, tamata'u fi dzalikum salatata ayyam. Kamu sekarang senang-senang loh 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu tak turun ke bala. Nabi Allah Soleh dan keluarganya suruh nangis. Kon betul Nabi. Allah akan timpakan bala pada bumi ini. Karena apa? Membunuh ontanya Nabi Allah Soleh. Itu pas bulan Safar. Cuma itu zaman dahulu. Jangan digabung-gabungkan dengan bulan sekarang atau zaman sekarang. Jadi tidak bisa. Karena umatnya Rasul SAW ini umat marhumah. Umat yang dirahmati oleh Allah. Umat yang Kanjeng Nabi.
umat yang dirahmati oleh Allah. Karena tidak ada umat seindah umatnya Kanjeng Nabi. Sampai Nabi Muhammad itu marah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Isa. Hei Isa, kamu nanti kan turun di akhir zaman. Iya, kamu akan mendapati umatku lebih baik daripada Hawariyun. Hawariyun itu 12 orang yang menolong Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa. Nanti Nabi Allah Isa turun, kamu akan mendapati umatku jauh lebih baik daripada Hawariyun, umatmu. Nanti muncul Nabi Allah Isa di akhir zaman nanti. Cuma ya tetap banyak orang kafir, macam kalau hidayah tetap hidayah ya bisa ya. Walaupun Nabi Allah Isa turun, tetap masih ada orang kafir. Mereka tahu Nabi Allah Isa, cuma tetap hidayah tidak bisa. Hidayah dari Allah. Maka di situ saat itulah, ya tak, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini mendapat keistimewaan tersendiri. Umur kita yang pendek dapat menjangkau amalan-amalan orang-orang terdahulu. Apalagi Rotibul Haddad yang kita baca, yang sudah kita temui faedahnya. Termasuk di antara faedahnya, satu-satunya ya, ada orang ini mau meninggal, diajak sama yang ngarang Rotib ini, ya kan, ke suatu keluar kota, taruh ke Jakarta. Dia rumahnya di Surabaya. Terus dia didatangi oleh malaikat, "Kon mati loh Malimun. Harus kamu mati di sini." Wong cuma kepikiran. Waduh, aku mati di Jakarta, om aku di Surabaya. Gak bisa tunggu keluarga aku. Keluarga saya gak bisa lihat saya. Dan itu datang ke pengarang yang ngarang Rotib ini tadi. Itu ada. Beb, saya ini harus mati hari ini. Hari ini saya harus mati. Terus, ojo saya itu kok tundaan. Tundaan kapan? Sampai aku tutup Surabaya. Lalu saya tutup Surabaya, gak apa-apa aku mati. Oh gitu, ya. Nah itu katanya Abdul Haddad, gak apa-apa. Kamu baca ini. Ya Latif ulam yazal utufina fima nazal. Innak Latif ulam tazal utufina wal muslimin. Kamu baca ini mulai sekarang sampai ke Surabaya. Kalau istilahnya ya, sampai rumahmu. Orang tadi ini baca terus ini. Di sholat baca ya Latif ulam yazal utufina fima nazal. Innak Latif ulam tazal utufina wal muslimin. Terus bila kasih sayang kepada saya orang muslim. Sampai ke rumahnya dia diundur oleh Allah, Ramulan baru mati. Baca ini. Ganjarannya fadilah bocor ini. Iya kan? Baca ini. Jadi kalau ada orang rumahnya banyak jinnya, bocornya itu bendina yang melayu bisa kebakar. Bisa kebakar. Apalagi sampai bocor la ilaha illallah yang ping 1000. Allah kasih Anda ilmu batin. 1000 loh ya. La ilaha illallah bocor dhewe bocor bareng-bareng ini, Pak. Semule kabeh umum. Lek sampai bocor dhewe 1000, itu ada kitabnya, ada sejarahnya ya, kitab yang ngomong ya. Kalau orang baca 1000 la ilaha illallahnya akan diberi oleh Allah ilmu batin. Cuma tidak bisa langsung sekali. 3-4 kali atau berapa bulan Anda baca, nanti Anda akan tahu rasanya. Cuma khusyuk bocor. Baca. Anda kalau jangan jauh-jauh lah, sampai bocor Rotib Haddad. Bareng-bareng ini, bocornya kan mau. Sampai bocor sing khusyuk, sing enak, bis. Sampai entek, langsung hati tidak blok. Hati tidak blok. Kayak jembar hati. Sampai nek gak percaya, coba. Itu sudah banyak nyoba ngomong sama saya. Habib saya ini kalau baca Rotib, mari bocor Rotib, tiba tak jembar. Jembar guys. Sumpah kau jembar guys. Bisa dibaca, itu cuma khusyuk tadi saya. Jadi konsentrasi penuh. Ya. Sampai nek macet di dalam bocor Rotib, tawasul dibuka dalam kalau ini. Saya kalau macet di dalam tol, nanti macet. Saya mesti baca Rotib kata wasul nafas Fatihahnya tak tambahin. Ya Allah semoga dibuka ini macet. Dibuka saya. Ambil ngatek le hafal loh. Jadi gitu. Kalau tiap hari baca insya Allah hafal. Usahakan anak kita juga bisa baca ini. Usahakan ojo bapak itu, anak kita juga bisa baca ini. Karena nanti kalau kita mati Pak, kita ini taruh kotak sama Allah. Kotak kocoi tebing.
Apa yang kita lihat? Kerjaan kita punya keluarga, satu keluarga. Kayak TV ya Pak. Kita bisa lihat penyiar nggak bisa lihat kita. Nanti kalau kita mati di kerangkeng sama Allah di kota Idret dari kocok, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh keluarga kita, anak, putu, semuanya bisa tahu. Cuma gak iso apa-apa wis, gak iso apa-apa sampean. Yang bisa nulung ya ini dikir-dikir tadi. Ketika kita tinggalkan dikir, sholawat sama anak kita, dia baca, kita doa senang. Lek kemis meneh sampean dikon muli. Mulia, tiap kemis sampean dikon muli. Wis mulai nang omahmu delok. Arek-arek ya wis ceritane. Tiap kemis dikon muli. Sampai nanti kalau kemis sampean dikon muli. Mulia, jalan ndok omah. Ketika dia pulang ke rumah dapat anaknya ngaji, roti, panel, majlis. Mulai nang kuburan itu seneng. Cuma dikala delok anaknya ngaji enggak, sembahyang enggak, mulai nang kuburan nangis. Ditungakno anak. Apalagi sing sugi-sugi. Dewa raya roh. Lek dunia pusat tak cukup kabeh. Gak tak tinggal gawe anakku, ya percuma. Tak tinggal dunia datang bukan untuk kebaikan. Tambah untuk lalai kepada Allah. Lek iso dijukuk sore, tak cukup kabeh ibarat. Terus kok gak iso mempergunakan harta yang saya tinggali. Iya. Karena dunia ini mata ulur. Apa mataul wurur? Kesenangan yang menipu. Mataul wurur. Wa mal hayatud dunya illa mataul wurur. Lek talqin kan ono. Tidaklah kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Contohnya apa? Ono betul nyawan. Bikin sampai nambung tok. Aku njaluk gak oleh, tak tunggu gak oleh. Wis sambung tok. Percuma. Ya begitulah dunia. Golek dunia oleh duit akeh. Oleh doa ibarat gak ngaji, gak sembahyang, gak kumpul rotipan, gak kumpul wong soleh, ribut ini dunia kok. Oleh duit samileh jebret, kenapa? Mulai. Apa boleh? Iya tak? Lu yang punya hak Allah ke kematian itu. Wis kumpul oleh akeh 1 miliar, 2 miliar, wis. Mulai, Pak. Tinggal sampai menemati orang lain. Ya ini kesenangan yang menipu. Wis dibelani kesel, geletek mati udah ditinggal. Makanya jadilah orang fitunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Kita bisa itu bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu yang terindah. Ya kan, ya tidak lain dengan majlis seperti ini. Majlis ini Anda duduk 2 jam, 3 jam, Anda bisa banggakan nanti di hadapan Allah. Ini majlis. Waktu yang bisa kita banggakan nanti ketika kita menghadap Allah ya logo majlis ini. Yes, yang kita bisa banggakan. Karena apa? Kita mendapatkan ridho daripada Allah SWT. Makanya ini suatu nikmat tersendiri, suatu karunia tersendiri, hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang yang khusus seperti kita. Alhamdulillah. Makanya sampai mikir saiki, wis tua mikir di pandai. Lek awak berangkat nang kuburan sapa sing nganti nggonku. Sing golek iki. Sapa wong liya apa anakku? Kalau saya sampean kader. Kalau tidak dikader, kalau anak sampean kader, sampean mulai nang akhirat anak sampean sing nunggu. Seneng sampean. Cuma kalau tidak dikader, wong liya sing nunggu tinggal sampean ku gedune tok. Makanya kalau punya anak, terutama laki kader, nunggu di majlis. Duduk di majlis. Anak melona nunggu di majlis. Biar ada penggantinya seorang ayah. Enak bisa tenang mulai itu kan. Karena apa? Ada generasi penerus. Kayak wong sugih lho nek aku sugih mati, anakku harus sugih. Kiai, boleh mantu kiai aja pondok ono sing terusno. Lho iya toh? Kiai tidak mau cari orang kaya, boleh wong alim. Lah boleh wong sugih, gak pinter, buyar pondok. Makanya kiai mesti cari kiai aja. Coba generasi penerusnya kiai. Makanya kita harus cari generasi penerus kita. Kita lain adalah anak-anak kita, generasi kita ini. Makanya kita kembali ke sini. Maka bulan Syawal ini dikatakan tidak ada suatu penyakit yang menular kepada orang yang duduk
dengan orang sehat, maka dia sakit. Ya udah. Bulan Safar ya, kalau bulan corona ya, lepas dari corona ya, lepas dari corona. Maksudnya kalau bulan Safar itu leono penyakit yang menular, wabah yang menular. Leono mau sehat kumpul di wong loro dia bakal sakit. Bukan corona, lepas dari corona ini pembahasannya. Ini jadi kita di sini tidak ada hal seperti itu. Cuma ini khusus bulan Safar aja, bulan lainnya tidak ada. Makanya ngomong lagi, bulan apa Safar? Usah coba apa-apa kan, coba acara, wala kemantenan. Padahal tidak ada itu. Rasul SAW pada salah sama Sayyidina Aisyah bulan Safar, Sayyidina Ali manten bulan Safar, ini tidak ada masalah. Cuma hanya itu pemikiran saya sugesti. Sebenarnya kalau diterapkan tidak ada masalah, karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya bulan Safar ini menurunkan penyakit, menurunkan balak, tidak ada dalilnya. Ya kan? Maka di sini dikatakan tidak ada penyakit yang menular apabila orang tadi duduk dengan orang yang sakit. Ya. Ini tidak ada. Maka apabila di sini dikatakan, ya, apabila orang itu kuat tawakulnya kepada Allah, kuat tawakalnya kepada Allah, dan imannya kuat dengan takdirnya Allah, maka akan kuat jiwanya. Kalau orang itu kuat imannya, kuat tawakalnya sama Allah, maka dia akan kuat jiwanya. Kuat jiwanya apa? Menghadapi keadaan yang seperti ini. Seperti kita pada saat ini, kita menghadapi corona ini akan kuat. Kenapa? Keimanan kita kuat, tawakul kita juga kuat. Wong saiki tawakalnya ditinggal, tawakalnya dijolno. Ikhtiar didate, doa wis mari, tawakal gak dulu. Kata orang-orang kan seperti itu, tawakalnya kurang. Cuma makanya di sini dikatakan kalau orang itu imannya kuat sama Allah dengan takdirnya Allah, karena orang hidup ini bareng dengan takdir, tak lepas. Takdir buruk atau takdir baik. Lek sampai ditakdir gak kena corona, sampai mati sampai gak kena. Mak sudah bilang kena, ya kena. Walaupun Anda jogo di omah gak metu, kesehatan semua dijaga, Allah bilang kena, ya kena, tetap kena. Cuma kalau Anda biasa-biasa, Allah bilang gak kena, gak kena. Karena hidup itu dibanding dengan takdirnya Allah, takdir baik dan buruknya Allah. Takdir buruk ya kita kena dapat musibah tadi, balak atau kena penyakit, itu takdir buruknya Allah. Orang tidak bakal lepas, hidup ini bareng sampai orang itu mati. Iya toh. Jadi gitu. Ada tetangga saya itu Joko ini memang ini musuh dia Joko ini sampai dia tulis di komentar, saya sudah maafkan semuanya. Sampai gak usah ngomongku, gak usah ngomongku, gak apa-apa. Tulis ini kan komen. Sampai gak usah ke rumah saya, sudah tak maafkan semuanya. Tutup jegrek orang biasa di kampung kan. Beliau itu keliling, mari maghrib, salaman. Kabeh berangkat sak kampung mau sejikan. Joko mau suki ya, Joko deh. Subhanallah Pak. Sebulan yang lalu kena. Jadi aku nanya bang, terus waras nanya bang. Oh ini modeling balat anu. Keretekan itu hati ini ngomong. Keretekan yang ngomong. Terus buka, nama wis biasa. Mungkin keretekannya orang ya begitu ya, gak tahu artinya orang. Kena 1 bulan yang lalu. Saya ini suara, tapi sambang. Saya kena. Kenapa Pak? Kena corona. Cuma orang suruh jadi cepat penyembuhannya. Sekarang Pak, ya sudah sembuh alhamdulillah Bu. Sudah 14 hari. Kalau sampai ini Joko kena, si gak Joko si gak kena. Ya, karena hidup ini bareng dengan takdir, tidak lepas daripada takdirnya Allah. Setiap orang tadi tidak lepas daripada takdirnya Allah. Cuma yang penting kita kalau kena ojo sombong, sudah itu aja. Anda coba bersyukur pada Allah, alhamdulillah saya tidak kena. Tidak perlu sombong. Maka di sini dikatakan jika orang itu beriman dengan Allah, maka tidak ada hal-hal ya kan, yang akan menimpa dia. Kenapa? Dia iktimat Allah, bersandar kepada Allah seperti bulan Safar ini. Kebanyakan orang mengatakan ada penyakit ini, turun bala ini, tidak ada. Kenapa? Dia iktimat kepada Allah. Apa iktimat itu? Bersandar penuh kepada Allah SWT. Yakin penuh kepada Allah SWT. Karena yakin itu kayak Allah. Ketika sepeda motor kita bagus, dikasih oleh yang bagus, jalannya juga enak.
sepeda motor bagus kasih oli campuran, tidak enak juga jalan. Begitu juga iktimat orang, sandarnya orang, keyakinan orang kepada Allah. Jika yakinnya pas, tidak ada masalah. Jika yakinnya pas ya, kita ini yakin benar sama Allah, maka semua tidak akan terjadi dengan keyakinan kita kepada Allah SWT. Ya. Dengan apa kita mendapat keyakinan tadi? Ya ngaji mau. Orang itu kalau banyak tambah ngaji, tambah yakin kepada Allah. Tambah ngaji, tambah yakin kepada Allah. Lebih yakin, tambah jedor. Kita ini males semangatnya ibadah itu tergantung yakin. Kata Imam Ghazali, orang itu males ibadah, semangat ibadah itu karena keyakinan dia sama Allah. Kita aktif di rotiban karena kita yakin sama Allah. Ini yang bisa menjaga bala daripada tubuh saya dan keluarga saya. Selesai dengan keyakinan kita. Jadi yakin tadi yang buat orang itu semangat untuk beribadah dan malas untuk beribadah jika yakinnya rendah. Cuma kalau yakinnya pol sama Allah, tidak ada pengaruh. Ya, karena dia yakinnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala ini penuh. Makanya di sini dikatakan juga, dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu sudah yakin sama Allah dan berharap kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang membahayakan bagi dirinya. Kalau kita sandar sama Allah, yakin sama Allah dan berharap kepada Allah, doa kepada Allah dan yakin doa saya diterima, selesai. Insya Allah musibah sakit ini apa gak bakal kena sama kita. Dengan keyakinan kita sama Allah, kita tidak akan mendapatkan bala yang turun di muka bumi pada saat ini. Kenapa? Dikatakan di sini dalam kitab ini. Karena khairu min amali ahli syirik wal kufur. Ya. Karena kalau orang itu di bulan Safar ini biasanya dia mengada-ngada. Oh, suara burung atau ada orang ada kejadian ini, berarti ini termasuk amalannya orang-orang ahli syirik. Ya kan? Amalan orang-orang jahiliyah. Ya kan? Wal kufur. Ya. Makanya di sini dikatakan tidak boleh seseorang itu meyakini khusus bulan Safar aja ini. Bulan lainnya tidak ada masalah, khusus bulan Safar aja. Dikatakan khusus bulan Safar, orang-orang jahiliyah itu mengatakan bahwa bulan Safar ini bulan yang penuh bala. Makanya mereka menjaga sekali orang-orang Bani Israel itu ya. Sebetulnya tidak ada keyakinan seperti itu. Itu hanya pembawaan orang-orang Bani Israel. Ya. Yang sampai sekarang kadang-kadang masih ditiru. Kalau kita ini biasa ada orang Hindu. Contohnya apa? Ada orang Hindu, lah orang mati menjual beli. Kita tahu di sini. Kalau di Babel masih ada mati menjual beli. Gelondang satu gitu pecah. Tidak tahu di sini ada apa enggak. Terus nanti jenazahnya di atas, anaknya mondar mandir minta sepuluh, gak iso Pak. Terus mati ganya waktu uripe mati ini waktu jauh sepuluh pengen tidak cukup, ya kamu datang ke kuburannya, bacakan Yasin, bacakan tahlil, nanti Allah yang mengampuni kamu. Cuma tak bisa ke orang lain. Itu terjadi saya sendiri ya. Di Bali masih ada itu. Ayo anaknya mondar mandir, sepisan ayo. Tawar dia kok minta 10, gak iso Pak wis mati. Iya toh? Hah? Ya mungkin, tak tahu saya apa namanya. Cuma saya lihat sendiri. Iya, saya lihat sendiri itu. Iya. Itu termasuk adat-adat orang Hindu ya, tak bisa itu, tak bisa. Enak aja 10 menit tok, gak iso Pak. Ya kan? Makanya dikatakan wa amal tahsis sum zaman dunia zaman kasyari safar awarihi fawaru sohai. Maka pengkhususan bala dari suatu zaman ke zaman yang lain itu atau suatu bulan ke bulan yang lain seperti bulan Safar ini tidak dibenarkan. Kenapa? Allah itu menciptakan zaman secara keseluruhan dan Allah menciptakan perbuatan manusia. Jadi kita mulai kita lahir di seret sudah tulis kon bakal mini, bakal mini, bakal mini, bakal mini, bakal mini. Terakhir rezekimu banyak gelas, mari kamu mati. Ditulis sama Allah semuanya. Jadi orang itu sudah mati, sudah mulai di perut ibu, sudah ditulis sama Allah. Kamu bakal begini, 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 begini. Kamu hadir pengajian, kamu hadir semua. Sampai bisa ketemu saya, karena dulu waktu di alam arwah sampai ketemu saya. Sebelum sampai diciptakan oleh Allah ya, kan di alam arwah. Itu sampai sudah ketemu saya. Kalau sampai tidak ketemu saya, tidak bisa ketemu saya. Kenapa?
dulunya sampai di alam arwah ketemu saya. Kalau di alam arwah dulu nggak pernah ketemu saya, dapat ketemu saya zaman waktu itu. Itu karena apa? Di alam arwah dulu waktu Allah ciptakan pertama kali, itu Anda ketemu sama saya. Anda bisa ketemu orang kampung ini. Karena apa? Anda ketemu sama dia di alam arwah, makanya datang ke kampung. Lain di Nganjuk, sampai tidak bisa ketemu. Atau di Semarang, tidak ketemu si Anda dengan orang-orang itu. Karena apa? Waktu di alam arwah sampai tidak ketemu. Jadi semua itu tergantung waktu orang hidup di alam arwah. Ya. Jadi gitu semuanya. Anda bisa ketemu ulama ini, kiai ini. Karena di alamil arwah Anda sudah ketemu dengan orang itu. Juga Anda membaca ini Ratibul Haddad. Karena apa? Anda sudah ditulis oleh Allah. Kamu nanti baca Ratibul Haddad ya? Anda baca Ratibul Haddad ini semuanya ditulis oleh Allah. Kamu nanti bakal begini, bakal hadir pengajian, bakal begini, bakal begini, bakal begini. Ini semua ditulis oleh Allah SWT. Makanya kita ini kalau membaca Ratib ini berarti kita ini salah satunya keistimewaannya kita ini cinta dengan orang soleh. Iya kan? Contohnya sampai tunggu novel ini. Yang paling terkenal Anda baca terus, berarti Anda senang dengan pengarangnya. Dan buku itu bagus. Nah, tak bagus, tak mungkin Anda baca. Iya kan? Kita baca Ratib karena apa? Kita tahu ini orang besar ini. Orang besar. Dan satu-satunya orang nanti di yaumul kiamah sehingga imamah ya pengarang Ratib itu kabeh kauno. Satu-satunya orang yang pakai imamah nanti di yaumul kiamah. Sehingga imamah ini cuma itu. Di yaumul kiamah ya, kalau di dunia banyak. Di akhirat gue sampai sendiri mau imamah jadi kisingan ini. Satu-satunya orang buta mulai cilik. Sudah tahun nyekel kutub, sudah tahun. Mungkin biasa setahun mandek, 60 dino mandek, gak kuat. Petang ini sudah tahun. Saking tingginya makomnya dia, sudah tahun. Karena mulai kecil dia kena cacar. Gak waras-waras, sampai buta. Ibu pegel. Ya Allah, gak waras-waras. Dokter gak kayak saya ini. Ditanya kuburannya si Jiwong Wali. Ditawasul. Wali. Lek arek iki bakal dadi wong gedhe. Cek ono waras, ojo dikek waras, cuma kalau sehat walafiat panjang umur. Ojo dikek waras, aku buta matanya buta. Cuma lek arek iki gak bakal dadi wong gedhe. Wis mending dicabut ah nyawa-nyawa. Ditawasuli. Subhanallah. Berancang ibu itu disini. Urip panjang. Sampai nanti gede. Ditawasul di mana kuburan ini. Ditawasul ke dunia. Duduk kita kayak ngomong lagi jalur kuburan salah. Tawasul itu ono. Kita minta melalui orang besar tadi. Kita datang ke kuburan, kita tawasul. Siapa? Kita diterima amalan kita oleh Allah. Kita tawasul tadi. Maka jadi orang besar mulai gede. Begitu buta. Nah, baca Quran Pak, sampean betul tadi. Sampean salah, langsung sampean ditegur. Lubuk sampai ini buta, kok bisa negur? Iya. Nanti setiap kamu salah itu keluar cahaya hitam. Lek bener keluar cahaya putih. Saya tahu. Jadi gitu. Karena saya ngomong gede ini ngomong. Ya. Dan nanti Al-Quran ini dalilnya hujan. Hujannya orang umum, hujannya orang khusus. Jadi hujannya orang umum sama hujannya orang khusus. Makanya kalau kita melazimi ini Pak, sampai percaya pun enggak, mati disusul sampai. Nek melazimi loh ya, tahu melazimi. Macam bocor ini tak seminggu sepisah, di obat sampai lala, bocor diri. Saya tiap hari mesti lepas ini, kata di rumah, sama. Tak bocor diri, saya sudah hafal. Tak bocor diri, kadang di mobil, tak bocor diri. Kadang saya sama teman di bocor Ratib, maghrib, hari ini sekarang bocor Ratib di lazimi begitu. Mati sampai disusul. Percaya gak percaya sampai doa. Lek ndak sampai kok toko kuburan, doa. Terus sampai bocok. Sampai disusul. Paling titik sampai dikek pertolongan waktu sakaratul maut. Itu pertolongan yang pertama. Waktu sakaratul maut sampai ditulungi. Lek melazimi istiqomah, kan istiqomah yang penting.
Iya kan? Jadi Kanjeng Nabi itu sing titik cuma istiqomah lebih baik. Makanya dia telu-telu. Wong iki gak bosan. Telu-telu. Enteng. Jadi wong iso istiqomah. Makanya pada bulan Syawal ini tidak ada balak yang terjadi ataupun penyakit, ya toh, semuanya itu tidak akan terjadi, ya toh, kecuali kalau orang itu dia memudaratkan diri. Ya. Kayak corona nih, sampai kepingin selamat, loro, sampai cekel, sembahyang sing tepak, sodako sing akeh, gak kena sampai. Karena sodako dapat mengangkat balak dari kita, sodako, nomis yang, hatta 500 rupiah, gak kabeh, penjumat 500 rupiah, pasti Allah akan mengangkat balak. Karena apa? Sodako dapat mengangkat balak. Kalau Allah sudah mengangkat sodako, gak dibalak, gak berani mudul. Contohnya apa? Samiri ku mulai cilik Pak. Sopo sing rambut? Jibril. Mulai cilik perocot diasuh oleh Jibril. Dadi wong kafir. Nabi Allah Musa mulai cilik diasuh sama apa? Fir'aun wong kafir dadi nabi. Ketika Fir'aun kalah, Nabi Allah Musa pergi. Samiri tadi dia patung sapi. Hada ilahukum wa ilahum Musa. Ini Tuhan Anda dan Tuhannya Musa. Disembah oleh wong-wong. Ketika disembah, tekan Nabi Allah Musa. Harun, kenapa ngomong nyembah sapi? Kenapa gak melok pisan? Lu ngomong tak kandhani gak gelem. Itu jane Nabi Allah Musa. Ya apa wong Samiri? Wong tak cedok nang Allah, tak kok nyembah Allah kok nyembah sapi. Itu mau dibunuh sama Nabi Allah Musa. Tak bunuh wong iki. Sama Allah ditukar dipateni. Lho apa? Orang ini dermawan. Sampai segitu. Jangan dibunuh ada orang. Kenapa? Sakok wong itu. Wong itu dermawan. Aja dipateni. Padahal dia memurtadkan orang. Sampai segitunya orang itu karena apa? Ya toh. Istilahnya loh, orang bodoh cuma sakok, dermawan, luwe api daripada ustadz kiai cuma medit. Hati sih. Loh iya. Wong goblok cuma sering dum-dum ana wong mesti kayak yen wong lebih baik dari wong tukang ceramah cuma dia medit iso ngandel tok gak gelem sedekah. Itu hati sih. Jadi lebih baik orang yang bodoh cuma dia sering sedekah daripada orang alim cuma dia iso ngandel wong tok. Cuma dia sendiri tidak pernah bersedekah. Jauh lebih baik orang yang bodoh. Iya kan? Itu Samiri yang langsung mulai Jibril. Subuh jangan. Dia sakit, dia dermawan, jadi batin. Sudah ini Nabi Allah Musa. Terus kamu tahu apa ini? Dia sudah ada Nabi Allah Musa. Makanya dikatakan di sini, ya apa sih? Kita ini kepingin jadi wong soleh di tengah kita hidup di akhir zaman seperti ini. Ini akhir zaman Pak. Umur itu juga saya ketahui. Sampai mau percaya enggak? Tambahan pertama 2022, 2021 ya. 2022 tambah ruwet dunia, tambah ruwet 23, tambah ruwet 24, tambah ruwet terus. Jadi Kanjeng Nabi tidak dekat dari kiamat kecuali manusianya tambah ruwet. Manusianya zamannya enggak, manusianya tambah ruwet. Sing gak sembahyang tambah akeh, sing gak gelem masjid tambah akeh, sing gak gelem masjid tambah akeh. Tambah akeh. Kemaksiatan tambah banjir. Sing api-api dicukup ya lho. Bapak Ibu dicukup. Siapa menungso di batang kambing tanpa pengembala ya apa? Rono melayu ini, melayu rono, melayu ini, kenapa tanpa pengembala? Karena tidak ada pengembalanya, iya tuh. Iya begitu. Makanya kita ini alhamdulillah masih dipilih oleh Allah di akhir zaman menjadi orang-orang baik, orang-orang soleh. Ini sudah keistimewaan tersendiri. Kita dipilih oleh Allah. Yang pertama, bagaimana sih kita ini menjadi orang soleh dikala kita hidup di arena atau di zaman yang seperti ini? Kata ulama 3. Yang pertama, jangan sampai Anda meninggalkan sholat. Sholat 5 waktu, sholat Jumat.
atau ditinggal. Itu sudah kunci kesuksesan dunia sama akhirat, sudah selesai. Sembahyang 5 waktu sama sembahyang Jumat. Itu gak bisa ditawar lagi. Iya toh. Kalau haji namanya gak duit-duit aja haji. Poso loro aja poso. Zakat gak duit-duit aja zakat. Sholat bagaimanapun keadaan kita, selama otak ada di kepala, tetap wajib sembahyang. Di rumah sakit tidak ada yang mengarahkan kiblat, sholat tanpa menghadap kiblat, gak apa-apa. Kadang-kadang mau rumah sakit, waduh kalau mengarahkan kiblat, gak sembahyang, sembahyang. Kayak sholat jeding, mau sholat jeding. Jika tayamum dok muka di tangan, berangkat. Engkau lek waras digo atau diganti selesai. Lek mati, alhamdulillah mati masih sholat. Walaupun tidak memakai air. Cuma kan Allah maha mulia, Allah maha tahu, Allah maha segala-galanya. Allah kan lihat hati kita. Kita punya niatan untuk menjalankan sholat tadi. Makanya diantaranya tanda-tanda peristiwa sholat 5 waktu ini, diantaranya orang bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Keadaan husnul khotimah. Yang kedua, Allah akan luaskan dia punya rezeki dengan sholat tadi. Dalil itu dirut wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Menungso perintahkan anak istri kamu sholat. Wastabir 'alaiha sing istiqomah lu ngongkon. Cuma aja sampe ngongkon abai turu, Mbak. Ya kenemen niki. Kadang ngomong enak berangkat ke masjid anak. Bapaknya ndelok TV, ya berat ini sebetulnya bapaknya berangkat dulu. Nanti anak bisa mikir. Sholat. Wastabir 'alaiha istiqomah sampe ngongkon. Lana salura rezeki aku aja rezeki pikon yang menungso dari Allah. Kau tak kayak rezeki. Yang penting kau gelem sembahyang. Tak ada urusan Allah dengan corona. Tak ada. Kalau Allah mau jadikan kita kaya, jadi wong sugih, walaupun dengan keadaan seperti ini, Allah tinggal bilang kun fayakun, mari. Allah bilang kun fayakun, mari dadi sampean sugih. Walaupun lu godhok ndek omah, mara-mara malaikat teko iki lho duwe sak tas, den modal, sampean buka tuku laris, sing tuku malaikat tok. Karena punya hak segala-galanya, miliknya Allah segala-galanya. Makanya sholat tidak bisa ditawar. Kalau urusan sholat tidak bisa ditawar. Makanya sholat 5 waktu ini jangan sampai ditinggalkan. Karena banyak orang itu tersiksa di kuburannya karena gara-gara sholat. Tersiksa di kuburannya gara-gara satu, gara-gara sembahyang yang dia tinggalkan, tersiksa dia di kuburan karena dia meninggalkan sholat. Makanya sampai ke sehat walafiat, jangan sampai meninggalkan sholat. So buka 2 rakaat. Mari ngobrol dulu, titik doa turu meneh gak apa-apa. Wis turu meneh. Sing penting sembahyang. Turu meneh. Selesai. Sembahyang 2 rakaat, baca wirid dulu, titik doa, wis turu meneh. Sampai jam itu gak apa-apa. Yang penting sholat. Ya. Siapapun yang di rumah kita, jangan sampai ada yang meninggalkan sholat di rumah kita. Karena apa? Ini tanggung jawab kita. Ini kalau kita bisa laksanakan sholat 5 waktu, maka kita akan menjadi orang soleh di tengah-tengah orang banyak lalai kepada Allah. Di tengah-tengah orang lalai kepada Allah, kita akan dipilih oleh Allah menjadi orang soleh. Apa orang soleh itu? Orang yang baik hubungannya antara dia dengan Allah, hubungan dia dengan manusia, tingkah lakunya, omongannya baik antara dia dengan Allah, baik antara dia dengan manusia. Itu kunci pertama. Yang kedua, bagaimana kita menjadi orang soleh jika kita hidup di zaman seperti ini? Sing akeh dari Al-Quran, walaupun sak lampir Pak, sing penting bendinten. Sak mugrok dari ayat pertama ke ayat kedua. Baca Quran. Di omah oleh, di masjid oleh, di oleh. Sampai baca sak mugrok dari ayat pertama ke ayat kedua. Wis, mari. Paling butuh waktu 2 menit. Tak sampai nancap. Dari ayat pertama ke ayat kedua, mari tutup kalau tanda. Mending ngaji. Karena manunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah. Allah tidak menurunkan Al-Quran
Orang yang membacanya dikasih doa oleh Allah, selalu dirahmati oleh Allah. Yang kedua, disembuhkan penyakitnya, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin. Zahir batin marah sampai nek gelem ngaji. Sak lampir ae sak kabeh. Wis. Cuma bendino. Tutupan nggih Quran dhewe sampai nunggu semeng zuhur bukaan mari ditutupan. Karena itu waktu itu harus banter. Tambah terjadi kiamat, waktu itu tambah banter. Isu mau sore mau ketemu isu meneh, ketemu sore meneh, ketemu bengi meneh terus muter. Orang ini. Makanya waktu ini kalau kita tidak menggunakan baik-baik, digiles kita dengan waktu lagi. Sekali bisa balik. Waktu tadi kalau sudah digiles sama waktu tidak bisa balik. Makanya hendaknya kita sering baca Al-Quran. Ada satu cerita Pak, rumahnya orang ini lebih tinggi daripada rumahnya orang di kampung. Ditanya apa amalan Anda? Saya sering baca Al-Quran di rumah saya. Kalau si cowok mati dia nangis. Nah, kenapa nangis? Iya Pak, sampai dia mati kan tidak usah nangis. Apa itu bisa tampil oma itu 1000 kali daripada Al-Quran. Terus kan tidak usah nangis. Nanti si ngontol sampai di kuburan Pak mau ganteng itu Al-Quran. Akan menjadi teman penghibur Anda, akan menjadi lampu. Yang mau ngaji pun di kuburan itu akan jadi lampu. Dan apa yang kita lakukan di waktu hidup nanti akan kita lakukan di waktu di alam barzakh. Contohnya, kalau kita ini sibuk sama Allah, pengajian, sembahyang, ngaji, nanti di kuburan ngaji, sembahyang, ngaji, sembahyang, ngaji, sampai di kiamat. Kalau orang itu sibuk sama manusia, kamu sibuk dengan manusia. Sibuk dengan manusia. Sibuk sama manusia. Kalau sibuk sama dirinya sendiri, ya sibuk sama dirinya sendiri. Apa yang kita lakukan di dunia nanti akan Allah munculkan nanti di alam barzakh. Ya. Karena alam barzakh kayak gini Pak, cuma roh nanti. Kita ngobrol ini roh, kita jajar roh nanti. Kumpul cuma ada badan, cuma roh sama roh aja. Dan itu pasti terjadi sama manusia. Makanya kalau orang itu sering baca Al-Quran, maka hidupnya di alam barzakh ini akan mengalami ketentraman dan kedamaian dengan baca Al-Quran tadi. Makanya apalagi zaman seperti ini, sampai ngaji, terus ngaji. Oh biar nih Pak, orang sekarang buka Quran ini gitu Pak. Mau biar enggak, cukup banyak sak lepek, jadi tidak entek gini ya. Itu telah banyak dibukanya, itu telah banyak. Saking hormati untuk Quran, saking sering ngaji sampai wudu awak ini, waktu dikubur wudu awak sering ngaji. Makanya usahakan di rumah kita ini ojo di setel TikTok, lo setel TikTok apa-apa, kau sudah. Ya sekali ibu sampai nyetel dangdut ya buat nopo-nopo, ya selingan lah buat nopo-nopo. Cuma ya ojo ya harus dibagi ya. Ojo gak Al-Quran enggak dangdutan tok ae setel. Iya, ya diseling. Jadi setel Al-Quran ngaji, disetel drama agama. Kalau rek drama rek Zainuddin MZ atau yang lain-lainnya itu drama di rumah atau Al-Quran disetel di rumah kita. Agar rumah kita dihormati, diayomi rahmatnya Allah. Karena rumah yang dibacakan Al-Quran itu akan selalu dirahmati oleh Allah SWT. Kalau rumah tadi sering dibacakan Al-Quran, makanya usahakan Pak kita ngaji. Walaupun saya hampir enak ngaji nak bareng nak. Lesok darusan maghrib ini apa di anak darusannya bisa berangkat dalam masjid. Isa berangkat dalam masjid. Itu katanya ulama, salah satu kita menjadi orang soleh, kita jaga sholat kita, kemudian kita jaga Al-Quran kita. Yang ketiga, perbanyaklah kalau ada kesempatan bangun di tengah malam, jam 2:30 atau jam 3. Saya ini jam 4:10 bisa ada Pak. Jam 3 sampai setengah, sak jam kok. Karena orang itu Pak, orang paling menyesal nanti di yaumul kiamah itu wong sing akeh turu. Itu yang paling nyesel. Dan orang itu kalau banyak tidurnya Pak, hilang barokah umur. Hilang barokah umur. Jadi Imam Ghazali, kita ini kok tidur 8 jam setiap hari. 20 tahun, umur swidak loh ya. 20 tahun kebuang gawe turut tok.
Sampai nek punya kalkulasi umur sampai piro? Aku turu pirang jam. Kok kali no? Jret, piro yang buang umur sampai? Itu kata Imam Ghazali. Kalau orang umurnya 60 tahun, turu bendino 8 jam. Itu kebuang 20 tahun. Turu ngobrol, rokokan. Piro majelis, piro ibadah. Buyar, paling Allah kita ibadah ini 10 tahun, sisanya buah. Sisanya buah. Oh kita sholat 5 waktu, cuma butuh waktu 1 jam. Itu ada adus loh, 5 waktu. Lek ada adus, wudhu tok, setengah jam nggak sampai. Oh kita sholat sama di kamar mandi masih lama kita di kamar mandi. Makanya emang kalau kita buang umur kita ini sia-sia. Dibuang rokok, lumbu-lumbu rokokan, ambil ukur jalan, ambil apa ngitung montoring wong. Emang pak, umur ini Rasul kita. Iya tak? Umur Rasul kita terus terkikis. Iya kalau kita tahu kita umurnya panjang, kalau enggak, supaya berangkat ya berangkat. Umur ini Rasul kita. Makanya kalau bisa kita usahakan di tengah malam kita bangun. Sembahyang 3 rakaat, witir, sama tahajud. Witir sama tahajud. Mari sampean dzikir sing akeh, istighfar sing akeh. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab'atsaka rabbuka maka memahami. Di waktu malam sampai sembahyang pun. Pasti Allah beri kedudukan Anda kedudukan yang mulia. Dia dari nama dadi wong sugih, dadi wong mulia. Gak pada kurang. Lek gak percaya sampean sembahyang tahajud wiritono. Isu sampai 1% gak tinggal duit, tetep hati sampean tenang. Tetep hati sampean tenang. Sembahyang bengi lho ya, kuncinya lho. Ini banyak yang sama saya. Kulo niki istiqomah bu sembahyang bengi. Kadang-kadang pasar gak payu, gak bingung kayak ngomong. Tenang hati. Ya baru kayak sembahyang bengi. Karena ada sampai lek gak percaya. Sampai adus jam 3 bengi, ambil adus mandi subuh, beda banget. Airnya beda. Kalau jam 3 malam Anda mandi, airnya anget. Anget airnya. Kadang ibu ke suruh penyakit. Aku ini kayak apa ini? Kayak berdiri jam 3 tak adus. Ketinggal. Auranya kelihatan. Jadi gitu ya. Iya. Di antaranya orang itu yang menyebabkan awet muda mandi di tengah malam. Dicampur banyak itu yang menyebabkan awet muda mandi di tengah malam. Loro kabeh ilang kan. Loro apa? Wes berangkat. Sampai ada penelitian profesor di koran itu. Wong loro gendeng, iku nek tangi bengi waras. Itu dinilai loh, dibuat analisa sama profesor. Diteliti fadilah bangun malam. Orang gila iso waras kalau dia bangun malam. Ana siji zaman Kanjeng Nabi, lek isu maling, lek bengi sembahyang. Dilaporkan di Kanjeng Nabi apa? Lek bengi sembahyang tahajud bunyi sampean isu barane tombol TK. Jadi Kanjeng Nabi katakan, nanti sholat malamnya dia yang berubah. Sholat malamnya dia yang berubah. Subhanallah bener. 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, terus gak maling ini. Kebetulan gak maling ini. Sholat malamnya, sirnya itu Pak. Sampai sembahyang bunyi, sirnya, khusyuknya beda. Kalau ngomong loro apa, gak waras-waras. Kalau sembahyang bunyi, wis nanya. Ini prakteknya Pak. Konco kula Pak, ibu ini diabetes. Wis stop dokter Dindi mari, obatnya dibuat. Beres kabeh, tak ngombe obat. Dia gak lurut tok. Yang dia pakai normal terus kula. Wis tua memang. Sembahyang bengi ambek adus bengi. Yang kedua poso Senin Kamis. Wis obat dibuat kabeh. Subhanallah normal. Dibuat wis. Tak gaya ajaran Kanjeng Nabi. Tangi bengi ambek adus bengi. Mayu dia poso Senin Kamis. Normal terus bulan. Padahal di 10 normal terus. Memang ada sirnya ya bangun malam itu. Bangun malam itu ada keistimewaan sendiri tersendiri. Iya kan? Nah, anak sama nakal bukan tanya bunyi. Mungkin 10 tangi bunyi hilang misalkan. Dengan tangi bunyi tadi. Makanya mobil dia di rumah, lewat 10 kayak abang ini Pak. Kasar itu belum separuh. Oh ya. Kasar itu Pak digolong separuh. Maksudnya apa?
jam 3 wis gak turu. Terus tuku kain kafan di pasar, Pak. Lek wis umur punjul-punjul 50 ndukur ya. 55. Tuku kain kafan. Ditekan di lemari pakaian. Jadi setiap apa ganti dan dulu orang kain kafan. Itu mau biyen-biyen loh, mau biyen itu. Orang dulu gitu, Pak. Orang dahulu gitu. Tuku kain kafan ditekan nggone lemari pakaian. Dia buka dia dengan kafan. Dia semangat dia untuk apa? Toto-toto itu persiapan untuk menghadap Allah. Contohnya Pak, kayak mau haji Pak, sampai mau haji mau duit akeh dolar, gak sanggup $5.000. Di kono sampai butuh-butuhan itu. Apa sih sampai kehendaki pasti keturutan. Seneng sampai berangkat haji gak mau duit saripis. Di kono kedandakan sampai bingung, begitu juga mati. Sampai berangkat yang kuburan, gak mau sanggup, bingung di kuburan. Ya apa itu? Seperti orang berenang di tengah samudra, pasti kandas. Orang ini kita hidup masih dua alam lagi kita harus tempati, Pak. Ini alam yang kedua. Jadi pertama alam perut ibu, sudah selesai. Alam dunia yang kedua. Alam yang ketiga belum, alam barzah. Ya sama kayak di dunia ini, tergantung amal. Makanya dunia mazraatul akhirah. Dunia ini diurip kita dikasih umur untuk apa? Bercocok tanam. Kita menanam kebaikan, dapat surganya Allah. Menanam keburukan, ya dapat nerakanya Allah. Jadi sampai mati, sangnya akeh, tenang di kuburan. Kabeh wong bingung, gak bingung sampai. Sampai gak percaya apa ndak? Mulai ngomong tahlil. Al-Fatihah lalu jam amatul muslimin mukminat. Kabeh wong di pagi kubur melayu kabeh royoan. Dibagi malaikat cuma diundang lotok malaikat. Bareng melayu kabeh. Cuma sampai sangune akeh, aku gak melu royoan. Aku wis dosa. Cuma sanggup kurang melo royoan. Melo royoan. Makanya dunia ini itu penutupan. Jadi kemana? Sampai mati sanggupnya akeh. Tenang di kuburan man. Gak bingung, gak bingung sampai. Lu sampai kok di kuburan. Ono wong seneng, ono wong susah kok. Ono wong nangis kok, lu mbok nangis kok. Iku mulai mati sampai yaumul kiamat. Nangis kok uripe. Cuma gak entek bani motor. Itu masih dihibur malaikat. Kok gak usah nangis teman-teman. Kau masuk neraka. Suatu ketika kamu bakal masuk surganya Allah. Soalnya kau tetap berrokok. Itu masih gitu karena itu umatnya Nabi Muhammad ya. Cuma kau berrokok. Berapa tahun? 700 tahun. Misalnya lebih. Ya iya. Cuma ada kesempatan masuk surganya Allah. Itu zaman percaya enggak? Sampai di kuburan kok. Aku seneng kok. Orang melaku ketemu seneng di omah dulure. Iso sambang-sambang Pak. Iso omah pamane sampean, Bu. Iso omah bibik sampean. Lek sangune akeh, Pak. Lek kacu sangu sampean kon nunggu kene malaikat. Ayo golek sangune dan mau tahlil. Iya. Lek sangune akeh, Pak. Sampean eling sampean ndok paman sampean. Lho kok kene iya, Pak, sangu wis akeh, Pak. Sampean mangane enak-enak tok. Lho ini percaya atau tidak sampean pasti terjadi. Itu tetangga saya mati Pak, malam di mantu. Aku lho kuburan mantu gak enak. Manganku lho gak enak. Tonggo-tonggoku manganku enak, mangan enak kabeh. Cerita kali itu. Ibu kula iki ngomong kali kula mati. Aku lho nak manganku di kuburan gak enak. Tonggo-tonggoku mangan enak kabeh. Mau sampean gak sampe pernah kirimin tahlil. Kirim ono ah. Cok lek ganjaran dhewe. Oh ngoten lho, wis kirim ono bendino. Bukan enak mangan iki. Lu ada makanan Pak. Ada minuman sama, makanan ada cuma beda dengan makan dunia ya. Percaya dulu ngomong sama ketemu misalnya, aku dulu bendino dikai adem-ademan untuk malaikat, bendino dikai es dari surganya Allah. Umur 30 dia minum. Aku bendino dikai adem-ademan untuk ambil malaikat. Sama Anda bisa percaya pada nanti Anda dapat makan di sana. Yang mangan, yang ngombe cuma kalau turun tidur di dunia, tidak ada tidur, tidak ada tidur kita. Ya setiap hari kita makan, cuma tidak bisa, udah ada mandi ya, tidak ada buang hajat, jadi keringat semuanya dari surga. Jadi makanya mari kita mikir hidup ini. Kalau kemudian susah di akhirat,
di alam kubur terutama Ustaznya banyak sangu nih, sing akeh sangu sampai di kuburan tenang adem ayem nih, gak mikiri wong. Makanya saya kok pidato di wong sugih, sampean Pak wong sugih, iso sugih di dunia, misalkan sugih di akhirat. Ojo sugih di dunia, melarang di akhirat buat apa? Mending hidup pas-pasan di dunia, di akhirat kita kaya raya, gak butuh duit. Anda kaya mobil banyak, anak sampean papat tuh kalau motor kabeh omah kabeh, sampean gak butuh menungso. Misalkan nanti di akhirat sampean gak butuh menungso. Jangan nanti Anda terlunta-lunta di akhirat, enggak enak toh. Dunia sampean susuki 70 tahun mati, kemudian kayak itu. Nah akhirat miliaran tahun kekal abadi, kekal abadi. Makanya hidup ini perlu mikir. Hidup ini perlu dipikir bahwa kita masih dua alam yang kita akan hadapi, kita akan tinggal, alam barzah dan alam akhirat. Dua tempat nerakanya Allah atau surganya Allah. Makanya hidup kalau mau berpikir pasti orang itu akan hidupnya ketika dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau dia mau mikir waktu lek kagak mikir wis batuk tok mati apa jari. Enak itu batuk, kangen, sembayang lek koper, gak koper gak sembayang, ngaji lek koper, gak koper gak terus pengajian. Sebenarnya ono itu. Ya kan? Pasti itu gak bisa dipungkiri. Saya banyak kejadian-kejadian aneh itu kita ngomong kok. Diceritakan ngomong aneh. Ono tukang sampah tempat saya. Lalu sampah itu mesti jam 3. Untuk sampah kampung jam 3. Iku mlaku di kuburan. Omahe dekat karena tempat sampahnya dekat kuburan. Omahe dekat kuburan. Aku lek mlaku iki, ono siji kuburan mesti gru-gru. Aku gru-gru kuburan. Lalu aku tuh orang kiai, aku di bendera kuburan itu mesti gru-gru. Ya apa wong iso mate? Betul Fatihah. Mandek-mandek. Fatihah lawong iki lho. Terus pasti mandek. Baca nih Pak, begitu guru-guru deh, baca Fatihah mandek. Ini Fatihah. Cuma orang mulai keperang dino, ya guru-guru lagi. Tetap guru-guru lagi. Amalnya kurang. Itu nangis sih Pak, oleh 70 tahun, dan ada ambaza 10 tahun. Terus lagi, gak bisa balik. Lek seperti itu koma, gak bisa balik. Lek seperti itu koma, gak bisa balik. Gak bisa dibokong, gak bisa balik. Loh ya apa Bim orang yang dimumi itu kayak Fir'aun itu? Berarti dia tidak diadab oleh Allah. Diadab Pak. Cuma dia mau mimpi. Sampai turun mimpi, ya dok, diuber-uber macan. Kewatin kan? Ya siapa perasaan sama? Sampai itu yang tahu. Orang sekeliling Anda tidak tahu karena pada keadaan itu. Jadi kalau dimumi, tetap diadab oleh Allah. Cuma seperti orang mimpi. Makanya kita kalau istiqomah di tempat-tempat seperti ini, ya kan, berarti kita dicetak oleh Allah menjadi penghuni surga. Cuma yang perlu kita camkan, kita kader anak-anak kita, keluarga kita. Ojo dadi wong soleh dunia, ojo yang dadi wong soleh di dunia. Kader anak kita, keluarga kita, sehingga Pak semuanya bareng-bareng masuk ke dalam surganya Allah. Maka semoga ajaran diberikan Allah, pengajian diberikan Allah, dan kita jauhkan daripada bala wabah yang ada pada saat ini, dan semoga kampung ini dijaga oleh Allah, khususnya negara kita Indonesia. Semoga Allah mempercepat daripada bala corona yang ada di bumi kita ini, dan diangkat oleh Allah SWT, dijadikan negara kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Adamini wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirril Fatihah.